Kondisi celah bibir kadang sulit untuk terdiagnosis. Seperti kasus ini sudah memasuki 27 minggu, namun tidak diketahui sebelumnya dari awal ya. Kalau kita dari awal kan kita akan melihat tulang hidung ya pada trimester pertama. Dengan sendirinya kalau tulang hidung sejak trimester awal kita bisa melihat, pastilah celah bibir juga akan terlihat kan persis di bawahnya ya, sambil melihat tulang hidung. Seperti ini kita mencoba untuk melihat kok ada profil wajah yang tidak normal begitu, kok seolah-olah ada celahnya di wajahnya, di bibirnya. Ini saya coba mengambil dari potongan tampak depan dulu ya, karena posisi bayi kebetulan tidak pas. Jadi kita coba nunggu sampai posisinya dia mau bergeser, tangannya turun dulu baru saya bisa ambil. Nah tapi ini dilihat dari tampak depan kelihatan itu di bawah hidung ada celah dalam, ini yang kita tunjuk itu ya. Itu yang celah hitam itu, nah ini hidungnya. Jadi celahnya ada di sebelah kanan dari hidung, di atas bibir ya, sampai ke dalam. Pada salah satu sisi saja ya, sisi kanan. Jadi pelan-pelan kan kita ngelihat ini sampai mana celahnya, ternyata cukup dalam juga sampai ke langit-langit ya, palatum. Jadi kalau ukuran celah itu urutannya kan dari bibir terus menembus gusi ya. Kalau bibir namanya labium, kalau gusi genatum, genato. Jadi kalau sampai langit-langit jadinya palatochisis. Ini saya coba mengamati celahnya sambil melihat apakah ada kelainan yang lain, karena juga kita harus berpikir kalau ada satu kelainan jangan sampai ternyata itu menjadi marker penanda kelainan yang lebih parah ya. Jadi kalau celah bibir dari awal tidak terlihat kan kemungkinan ibu ini tidak dilakukan screening keseluruhan sejak awal ya. Seperti ngelihat tulang hidung itu kan menjadi penanda kalau ada kelainan genetik kayak Down syndrome atau sindrom yang lain ya. Jadi kita ulangi semua. Dan akan lebih baik kalau kita anjurkan ibu cek genetika ya, sekalipun kita yakin oh normal ya, cuma dari celah bibir saja, kita pastikan ya dari genetikanya jangan sampai ada kelainan. Cek NIPT ya, non-invasive prenatal test dari darah ibu, kita bisa tahu DNA bayi sejak awal. Terutama kalau kita mau melihat Down syndrome, trisomi 21, trisomi 18, Edwards syndrome atau Patau syndrome trisomi 13. Karena yang kita lihat ini kok wajahnya flat ya, hidungnya flat begitu. Tampak sampingnya kok agak rata. Ya, dan NIPT sekarang sudah sangat terjangkau kok. NIPT dasar itu sudah sampai di bawah 2 jutaan ya. 1,5 ke atas lah. Dan itu sudah sifatnya nasional, jadi ibu-ibu juga harus mengerti bahwa NIPT itu sudah sangat terjangkau ya, hampir di Pulau Jawa terutama ya, itu sudah bisa sangat terjangkau ya. Nah ini kelihatan ya tulang hidungnya tampak normal, tampak flat, meskipun saya lihat ada tadi tulangnya. Terus kita coba lihat tangan ya, jangan-jangan ada masalah di tangan. Tangan itu kayak cakar, itu namanya clan Swiss, coba harus dicek ya. Hanya kita sulit melihat kalau sudah gede ya. Nah itu tangannya kelihatan seperti mencakar, maka Bu kita cek genetika lah, kok ini markernya kelihatan ada yang positif ya. Jari-jari tangannya kelihatan seperti cakar, mencakar begitu, tidak membuka. Kadang kelainan bibir sumbing juga kelainan yang berkaitan dengan trisomi 18 atau
Edwards syndrome. Nah, sekarang kita mengulas tentang bibir sumbingnya sendiri ya. Kalau itu operasi gimana, Dok? Oh, itu nanti setelah lahiran, jadi kolaborasi dengan dokter bedah plastik rekonstruksi atau dokter bedah mulut rekonstruksi. Dan sekarang itu operasinya sudah sangat-sangat modern dan angka keberhasilannya luar biasa ya, sampai nyaris tak berbekas lagi ya. Tapi kalau berapa tahap itu ada aturannya sendiri, namanya rule of 10. Kalau zaman saya masih dokter umum dulu, cuma ya saya udah nggak menguasai ilmu tersebut lagi ya. Syarat-syaratnya apa kita juga nanti tanyakan sama dokter bedah plastiknya. Nah, ini kita melihat otak kita ukur, ini bagian otak belakang, otak kecil. Ya, usianya cocok nih, otak kecil cerebellum ya. Kemudian struktur kepala juga saya lihat normal kok, enggak ada kelainan ya. Bentuk kepalanya oval, tulang tengkoraknya semuanya utuh ya. Nah, di sini saya tidak ada melihat marker kelainan apapun dari kepala. Ya, jadi selain bibir sumbing tadi, terus bentuk tangan yang menyerupai tangan mencakar dan flat nose ya. Ini struktur otaknya normal, tidak ada kelainan. Jadi setelah lahir ada aturan rule of 10 itu, usianya mungkin 10 bulan, beratnya 10 pounds atau 5 kilo. Apalagi syaratnya ya mesti kita baca itu. Nanti dokter bedah plastik yang merekonstruksi ya. Mungkin tahapnya ada beberapa, dipasang plate, terus dijahit. Ya. Ada juga kan yang foundation yang khusus menangani bibir sumbing, di Jakarta ada kok. Dan operasi ini kan seingat saya ya ditanggung oleh BPJS ya. Ya, banyak sekali yang lembaga foundation yang menangani operasi bibir sumbing gitu. Ya, itu lihat celahnya itu ya, di sebelah kanan, dan ini celahnya sampai ke dalam ini ya. Tapi nanti tindakan koreksinya setelah bayi ini lahir. Jadi yang kita tunggu nanti ini setelah lahir konsul ke dokter bedah plastik rekonstruksi atau bedah mulut rekonstruksi. Nah, nanti dokternya lakukan pemeriksaan, terus kapan direncanakan ya rekonstruksinya. Tetapi yang sebelum itu ibunya harus ketahui, ini kan bayinya kan tidak bisa mimik cucu langsung dari ibunya ya, ibunya harus belajar nanti pumping dulu ASI-nya, terus baru dia pakai sendok khusus atau dia pakai dot khusus atau disendok pakai selang khusus, OGT namanya, nasogastric tube, atau mau pakai gelas cawan gitu. Kenapa dok harus hati-hati? Takut kesedak. Kalau kesedak masuk ke paru-paru ya sudah bubar. Jadi aspirasi minum ASI saja, mau bayi bibir sumbing, bayi normal ya bisa berakhir dengan kematian bayi, fatal sekali itu ya. Apalagi ini langit-langitnya kan terbuka, jadi begitu dia minum kesedak saja ASI atau yang diminum masuk. Nah, ini celahnya ini sampai ke dalam yang kita tunjuk ini tuh celahnya di bawah orbita ya, di bawah bola mata itu. Ya nanti urusan rekonstruksinya itu bedah plastik deh, bedah mulut yang mengerti, saya bukan bidangnya, cuma saya mendiagnosa ini dalam masa di dalam kandungan. Nah, ini bidangnya kita, bidangnya kandungan ya. Tapi kalau dokter kandungan kan diperiksa sebelumnya oleh dokter kandungan, mereka tidak tahu. Baru ibunya ke saya minta pemeriksaan screening untuk konsultan feto-maternal, baru kelihatan kok dalam sekali gitu ya. Tapi ya kita motivasi ibunya jangan khawatir. Ini level operasinya sekarang sudah sangat modern kok Bu ya, bisa nempel semua
Tapi mungkin nanti kalau dewasa dia latihan mengucap itu ya, latihan kata-kata, kadang ya belum jelas omongannya, mengucapkan vokal atau konsonan ya. Tapi yang penting secara kosmetik itu nanti bisa di-repair, bisa direkonstruksi dengan sangat-sangat sempurna kok. Ya ini pelet tuh jadi langit-langitnya bolong, jebol. Ya kita jelaskan keseluruhan, jadi ibunya siap. Termasuk nanti kalau belajar meminumkan dia ya, sampai nanti masa rekonstruksi gitu. Nggak mungkin begitu lahir langsung operasi, nggak mungkin. Dia nunggu aturannya menyerupai berapa nanti ya, beratnya dulu memadai, hemoglobinnya, terus apalagi deh rule of 10 itu bisa ibu-ibu baca sendiri atau tanyakan ke dokter bedah mulut atau bedah plastik rekonstruksi ya. Jadi ini celah bibir. Kondisi yang lain saya tidak menemukan apa-apa, jantung lain-lain semua juga normal. Jadi ini kasus yang baru ketahuan di 27 minggu, sebelumnya tidak ketahuan ya. Paling tidak kita dari dalam kandungan kita bisa mendeteksi ya kasus ini ya. Untuk persiapan setelah lahir, jadi kita juga tidak akan mengakukan tindakan apapun di dalam kandungan saat ini. Nah, jadi ibunya ada waktu, ini 27 minggu, lahiran di masa yang cukup untuk persiapan tindakannya ya. Dan ini banyak sekali lembaga atau foundation yang menangani operasi ini ya. Dan sembuhnya sempurna kok, nyaris tidak ada bekasnya. Namanya labiogenatopalatogenesis sisi kanan ya, unilateral, satu sisi saja.